Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar. Pembahasan masih di tafsiran dari Quran Surat At-Taubah. Kali ini kita awali dari ayat yang ke-54. Pertemuan terakhir sampai dengan ayat 53. Seperti biasa akan kita baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita baca tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk bisa diterima infak-infaknya kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Mereka tidak mengerjakan sholat, melainkan dalam keadaan malas, dan mereka pun tidak berinfak, kecuali dalam keadaan mereka tidak menyukainya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sebab kenapa infaknya orang-orang munafik itu tidak diterima. Yaitu karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Selain itu, mereka juga saat berinfak itu dalam keadaan tidak suka, dalam keadaan tidak senang. Makanya di ayat sebelumnya, ayat yang ke-53, Allah katakan, "Qul anfiqu taw'an aw karhan, lan yutaqabbala minkum." Katakan olehmu wahai Muhammad kepada mereka, silahkan kalau kalian mau infak. Dalam keadaan suka, rela, atau terpaksa, itu urusan kalian. Yang pasti, infak kalian itu tidak akan diterima. Dan sekarang kita tahu alasannya kenapa infak mereka itu tidak diterima. Yaitu sekali lagi karena mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Nah, tafsirannya, wa sababu adami qubuli nafaqatihim annahum admaru al-kufra billahi azza wa jal wa takdziba rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menegaskan bahwa sebab tidak diterimanya infak mereka orang-orang munafik adalah karena mereka menyembunyikan kekafiran kepada Allah azza wa jal dan mendustakan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum mutathaqilun. Mereka orang-orang munafik juga tidak mengerjakan salat kecuali dalam keadaan merasa berat untuk mengerjakannya. Bahkan Nabi menyebutkan secara khusus ada 2 waktu salat yang begitu berat bagi orang-orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Athqalus sholat alal munafikin al isya wal fajr.
Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat Isya dan salat subuh. Ya. Namun demikian, semua salat ketika mereka terlihat mengerjakannya itu sebenarnya mereka kerjakan dengan malas-malas. Merasa berat. Wala yunfiqunal amwala illa wahum karihun. Demikian juga saat mereka infak, mereka tidak menginfakkan harta bendanya, melainkan dalam keadaan tidak suka. Fahum la yarjuna thawaba hadhil faraid. Mereka tidak mengharapkan pahala dari kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Wala yakhshawna ala tarkiha iqaban. Mereka pun tidak merasa takut akan siksa Allah ketika mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Kenapa? Bisa babi kufrihim. Karena memang mereka sudah kafir kepada Allah. Sulit kalau seseorang sudah tertutup mata hatinya. Karena kafir itu kan berasal dari kata kafaro. Kafaro itu artinya sataro. Sataro itu kalau dalam bahasa kita menutupi. Jadi orang kafir itu adalah orang yang hatinya sudah tertutup. Kalau hati seseorang sudah tertutup, maka dia nggak berharap sama sekali akan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dia pun tidak pernah takut dari yang namanya siksa Allah Azza wa Jalla wal-iyadhu billah. Ya. Makanya dikatakan di sini bahwa mereka orang-orang munafik itu sama sekali tidak mengharapkan pahala ya, dari Allah atas kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan. Mereka juga tidak takut dari siksa karena meninggalkan kewajiban tersebut. Ya, alasannya adalah ya sudah kafir mereka. Kemudian berikutnya ayat yang ke-55. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum karihun. Maka jangan sekali-kali harta benda mereka dan anak-anak mereka itu membuat kamu kagum, wahai Nabi. Sebab sesungguhnya Allah itu ingin menyiksa mereka dengan hartanya, dengan anak-anaknya di kehidupan dunia. Dan Allah ingin cabut, ya Allah ingin lepaskan jiwa-jiwa atau nyawa-nyawa mereka itu dalam keadaan mereka kafir. Nah. Tafsirannya, fala tu'jibka ayyuhan nabi amwalu haula'il munafikin wala auladuhum. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus di ayat ini bahwa jangan sekali-kali harta benda mereka orang-orang munafik dan anak-anaknya itu membuat kamu kagum, wahai Nabi. Karena memang banyak orang yang tertipu. Ketika orang-orang munafik diluaskan harta bendanya, diberi keturunan yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, itu membuat sekali lagi banyak orang tertipu. Ya. Kagum, memuji mereka. Biarkan saja mereka dengan harta yang mereka miliki. Biarkan saja mereka dengan anak-anak yang mereka miliki. Kenapa? Karena kata Allah, innama yuridullah an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah hanya ingin mengazab mereka ya, di kehidupan dunia dengan apa yang mereka punya. Baik harta ataupun anak-anak. Bitta'abi fi tahsiliha wa bil masaibi allati taqa'u fiha, yaitu dengan rasa lelah ketika mendapatkannya dan dengan musibah yang
menimpanya. Jadi nggak usah tertipu dengan keadaan zahir, ya. Segala sesuatu yang nampak pada diri orang-orang munafik. Nggak usah tertipu dengan kemajuan mereka dalam segala bidang. Ya. Ini perlu untuk diwaspadai. Makanya secara khusus Allah mengingatkan Nabi kita, jangan sekali-kali kamu kagum kepada mereka. Dan di surat Munafikun secara khusus Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau kamu melihat mereka, postur tubuh mereka, ya, badan-badan mereka, tubuh-tubuh mereka, kamu akan kagum. Karena memang mereka dianugerahi badan, postur tubuh, ya, yang bagus. Tidak menutup kemungkinan sekaligus dengan warna kulitnya. Ya. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, bahkan kalau mereka bicara, kamu pasti akan mendengarkan pembicaraannya. Ya. Karena mereka pandai berbicara. Ya. Makanya yang dikhawatirkan oleh Nabi, salah satunya adalah munafikun alimul lisan. Akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku khawatirkan menimpa umatku adalah seorang munafik yang alimul lisan, pandai bicara. Ya. Mampu berretorika dengan baik, tapi isinya menyesatkan. Ya. Tidak memungkiri kalau tampak dari zohir mereka itu sangat menarik. Tidak memungkiri kalau banyak di antara mereka itu yang pandai berbicara, berretorika. Makanya Allah katakan, kalau kamu melihat mereka, bentuk tubuh, postur mereka, niscaya kamu akan kagum. Bahkan kalau mereka bicara, kamu pasti akan mendengarkannya. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Humul adu, mereka itu musuh, hati-hati. Fahdharhum. Waspada kalian dari mereka. Qatalahumullah. Allah pasti akan membinasakan mereka. Ya. Nah, jadi sekali lagi di ayat ini Allah ingatkan Nabi kita untuk tidak perlu kagum dengan harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena dengan itulah Allah menyiksa mereka. Mereka letih, mereka lelah demi untuk mendapatkan harta, dan mereka juga ditimpa berbagai macam musibah. Ya. Haitsu la yahtasibuna dzalika indallah. Mereka sama sekali tidak mengharapkan pahala di sisi Allah. Ya. Kemudian wa takhruju anfusuhum fayamutu ala kufrihim billahi wa rasulihi, dan nyawa-nyawa mereka akan keluar, jiwa-jiwa mereka akan keluar, mereka mati di atas kekafirannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, tidak ada kebaikan bagi siapa saja yang akhir daripada hidupnya itu dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun baiknya kehidupan dia saat ada di dunia. Ya, tapi kalau akhir hidupnya itu kafir kepada Allah, maka tidak berarti apapun yang baik yang terlihat pada dirinya saat dia masih hidup. Ya. Karena kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang menjadi patokan itu adalah yang menjadi penutupnya. Ya. Berikutnya ayat yang ke-56. Allah berfirman, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan menyebut nama Allah.
bahwasanya mereka itu bagian dari kalian, wahai kaum muslimin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah bagian daripada kalian. Akan tetapi mereka itu kaum yang yafrokun, kaum yang penakut, ya, pengecut. Tafsirannya, wa yahlifu haula'il munafiquna billahi lakum ayyuhal mu'minuna kadban wa batilan innahum laminkum walaysu minkum walakinnahum qaumun yakhafuna fayahlifuna taqiyatan lakum. Kata Allah, mereka orang-orang munafik akan bersumpah dengan menyebut nama Allah di hadapan kalian, wahai orang-orang yang beriman, tapi secara dusta dan batil. Bohong sumpahnya itu. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya adalah bahwasanya mereka itu bagian dari kalian. Walaisu minkum, padahal mereka bukan bagian dari kalian. Mereka itu hanyalah kaum yang yakhafun, kaum yang takut, pengecut. Fayahlifun. Lalu mereka bersumpah dalam rangka melindungi diri mereka dari kalian. Bukan pemberani, ya, tidak gentle. Makanya mereka admaru al-kufra wa adharu al-islam, menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un, ya. Kalau mereka ketemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami beriman. Tapi ketika berpaling, pergi, menemui teman-temannya, mereka mengatakan, sesungguhnya kami hanya mengolok-ngolok orang-orang yang beriman saja. Menipu mereka saja. Ya. Itulah tanda apa? Pecundang. Itulah tanda pengecut. Tidak gentle. Ya. Entah dengan alasan dalam rangka strategi atau apapun, yang pasti apa yang mereka lakukan itu gambaran dari penakutnya, pengecutnya. Bahkan Allah jelaskan di ayat yang setelahnya. Ya. Qala di ayat 57, law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wahum yajmahun. Kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu mendapatkan perlindungan, au magharatin, atau mendapatkan gua, ya, au mudakhalan, atau mendapati lobang yang bisa mereka masuki, tentu mereka akan memasukinya dalam keadaan yajmahun, bergegas, ya, cepat-cepat memasukinya, supaya mereka bisa bersembunyi, supaya mereka bisa selamat dari ancaman orang-orang yang beriman ketika hakikat mereka itu ketahuan. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang berani berbuat, tapi tidak berani apa? Bertanggung jawab. Ya, itu penakut. Bisanya melakukan, berbuat, ya. Tapi untuk dimintai pertanggungjawaban, ciut, menghindar. Nah, itu tipe-tipe munafik. Ya, makanya kalau berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Kalau tidak berani bertanggung jawab, jangan berbuat sesuatu yang akan dituntut pertanggungjawabannya. Nah, saking penakutnya mereka, digambarkan oleh Allah, kalau mereka mendapati tempat perlindungan atau gua atau lobang, maka niscaya mereka akan segera apa? Memasukinya. Apa tafsirannya?
Tafsirannya, lau yajidu haula'il munafiquna ma'manan wa hisnan yahfazuhum au kahfan fi jabalin yu'wihim au nafaqan fil ardi yunjihim minkum lan sarafu ilaihi wa hum yasra'un. Kata Allah, kalau seandainya mereka, orang-orang munafik, mendapati tempat perlindungan, wahisnan dan benteng yang bisa melindungi mereka atau menjaga mereka, atau guha di gunung-gunung yang bisa mereka masuki, atau lobang di tanah yang bisa membuat mereka selamat dari kalian, dari ancaman orang-orang yang beriman, lan sarafu ilaih, niscaya mereka akan segera menuju kepadanya, wahum yasra'u, dalam keadaan bercepat-cepat, bergegas. Nah itu sekelumit ya keadaan orang-orang munafik. Nah, selanjutnya ayat yang ke-58. Qala wa minhum man yalzimuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Di antara mereka orang-orang munafik, ini model atau tipe munafik lainnya. Ya, munafik itu kan satu golongan. Kalau dirinci, ya, itu beda-beda, macam-macam karakter, watak dan sifatnya. Tapi yang pasti nggak ada yang terpuji, semuanya tercela. Ya. Kata Allah, wa minhum, di antara mereka orang-orang munafik, man yalzimuka fis shadaqat, ada yang mencelamu karena gara-gara sedekah. Jika mereka diberi bagian dari sedekah tersebut, maka mereka menampakkan keridhaan. Mereka menampakkan kerelaan, mereka senang. Tetapi kalau tidak diberi bagian dari sedekah, maka mereka murka. Mereka marah. Mereka enggak ridho. Nah. Tafsirannya, wa minal munafiqin man ya'ibuka fi qismatis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita di ayat yang ke-58 ini bahwa di antara golongan munafik itu ada yang mencelamu wahai Muhammad fi qismatis shadaqah. Soal distribusi sedekah. Ya, soal apa? Distribusi sedekah. Fa inna lahum nasibun minha, kalau mereka mendapatkan bagian darinya, dari sedekah tersebut, radu, mereka menampakkan keridhaan. Wasakatu, dan diam. 1000 bahasa, tidak komen. Kenapa? Karena sudah dapat bagian. Ya, no comment. Jadi ketika ditanya, mereka udah dikasih sedekah, ditanya, bagaimana menurut Anda hari ini? Oh, no comment. Kenapa? Karena sudah dapat apa? Bagian. Ya, sakatu. Wa in lam yusibhum hadbun minha, sakhitu alaika wa abuka. Tetapi kata Allah, kalau mereka tidak mendapatkan bagian dari sedekah itu, mereka murka padamu, wa abuka, dan mencelamu. Pas giliran tidak dikasih, maka komen. Wah, bicara ke sana kemari. Muhammad begini dan begitu. Ya, Muhammad tidak benar. Muhammad pilih kasih. Ya. Muhammad tidak tahu siapa yang berhak untuk dapat sedekah dan siapa yang tidak. Muhammad mementingkan ya urusannya sendiri. Mencela. Ada golongan munafik yang seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun mereka menyembunyikan diri ya, di hadapan kaum muslimin, watak, karakter, dan sifat mereka itu tidak tertutupi. Artinya tetap kelihatan. Cuman memang pada saat itu dilematis kaum muslimin.
Ya. Kalau orang-orang munafik dihajar, diperangi, akan banyak dari kalangan awamul muslimin yang mengira bahwa Nabi Muhammad ini memerangi sahabat-sahabatnya sendiri. Kenapa? Karena mereka menyatu dengan kaum muslimin. Dan itu sangat membahayakan, bisa menimbulkan apa? Fitnah. Ya. Tapi Allah tetap memberikan gambaran, membongkar keadaan orang-orang munafik. Ya. Salah satunya ini wataknya. Kalau dikasih, senang. Ketika tidak dikasih, marah. Akan banyak orang Islam juga yang seperti itu. Ya, giliran dapat bansos, happy. Begitu tidak keluar, tidak dapat bansos, wah dijelek-jelekan itu pemerintah. Pemerintah inilah, pemerintah itulah, inilah, itulah. Terus. Ini kan sebenarnya tipe-tipe munafik, ya, sifat-sifat munafik. Jadi harus hati-hati. Nah, dalam hal apapun, ya, kalau misalnya ada teman kita yang berbagi sesuatu, ternyata ada yang tidak kebagian, ya, mungkin hanya priority saja. Ya, yang tidak kebagian tidak perlu marah. Tetap harus husnudzon, berbaik apa? Sangka. Ya. Gak perlu marah. Nah, mungkin ada maksud tertentu di balik pemberian itu. Ya. Karena Nabi SAW juga dahulu kadang-kadang memprioritaskan suatu kaum daripada yang lainnya. Demi apa? Demi kebaikan, demi kemaslahatan. Para sahabat yang tidak mendapatkan bagian tidak marah. Ya. Makanya ada kaum yang disebut dengan mu'allafah qulubuhum, yang dilembutkan, dilunakan apanya? Hatinya. Orang-orang baru masuk Islam. Itu yang diprioritaskan oleh Nabi. Supaya apa? Supaya kuat di dalam Islam. Sedangkan yang sudah lama-lama di dalam Islam dilewati dulu. Ya. Dan itu tidak jadi masalah. Seorang pemimpin itu ya tentu tahu mana yang maslahat. Ya. Toh dalam pemberian itu enggak semua harus dapat. Dan tidak harus sama juga dalam pemberian itu. Ya. Kita punya tetangga. 5 samping kanan, 5 samping kiri kita. Kita mau ngasih uang. Kita lihat keadaannya masing-masing. Ada yang anaknya banyak, ada yang sedikit anaknya, ya kan? Ada yang alim, ada yang penuntut ilmu, ada yang masyarakat biasa. Nah, kita bedakan pemberiannya. Ya, yang banyak anak 100.000 misalkan. Yang sedikit anaknya cukup 50.000. Penuntut ilmu 200.000, alim 1.000.000. Loh, salah seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu melebihkan sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya. Ya. Nah, enggak salah. Dan Rasul juga dulu pernah kan ketika ada 2 orang datang, yang satu lebih tua, yang satu lebih muda. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan siwak kepada yang lebih tua, sedangkan yang lebih kecil dibiarkan oleh Nabi, tidak dikasih. Ya. Apa salah yang dilakukan oleh Nabi? Tentu tidak. Karena setiap orang itu harus diperlakukan sesuai dengan apa? Keadaannya. Ya, sesuai dengan kedudukannya. Sama seperti halnya kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita. Anak-anak kita itu ada yang laki-laki, ada yang wanita. Beda loh kebutuhannya. Nggak bisa sama. Apalagi yang perempuan sudah gadis, anak laki-laki masih kecil. Jelas beda kebutuhannya. Kalau anak yang laki-laki yang masih kecil paling butuhnya apa? Cilor, beli cilok, ya kan, cician. Murah 10.000, 20.000 selesai. Tapi anak gadis, mungkin dia butuh sesuatu untuk keperluannya. Kasihlah 50.000. Ya. Itu adil. Itu yang disebut dengan apa? Adil. Ya. Tidak sama rata semua.
Yang kecil 10.000, yang pertengahan 10.000, hatta yang dewasa juga tetap dikasih 10.000 padahal kebutuhannya lebih, ya kan? Ini keliru. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan i'dilu fi auladikum, berbuat adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Nah, kata para ulama, bentuk keadilan itu diantaranya adalah dalam hal pemberian tidak harus sama. Karena kebutuhan anak-anak itu satu dengan yang lainnya jelas berbeda. Apalagi anak perempuan, kita itu harus lebih sayang kepada anak perempuan loh. Makanya Rasul SAW banyak sekali menyebutkan pahala-pahala. Ya, ketika merawat, mendidik, menjaga anak-anak perempuan. Harus lebih sayang. Mun bisa matong jauh-jauh ting anak perempuan mah sudah di rumah saja bersama dengan kita. Kenapa? Karena setelah nikah dia akan dibawa pergi oleh siapa? Suaminya. Orang yang mati leletik bulak di pondokun jauh. Udah dewasa nikah, jauh dewasa pulang. Bukan berarti tidak boleh ya memondok anak perempuan jauh-jauh, tapi setidaknya ya, kalau anak perempuan itu harus lebih kita apa? Fokuskan bersama dengan kita. Keutamaannya pun besar merawat mereka. Ya, dengan tidak bermaksud mengesampingkan anak laki-laki. Ya. Iya kan, coba pikirkan. Kalau anak kita yang perempuan jauh dari kita sampai umur 20 tahun misalnya, setelah itu nikah, kemana? Pasti dia akan mengikuti siapa? Suami. Lamun suami na tetangga orang. Ya, tetangga dekat nggak jadi masalah. Pelemah di Medan, di Irian, aduh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jauh pisan, ya kan? Jauh. Nah, jadi harus lebih apa? Perhatian. Kita kembali ke masalah pembahasan ini, ya. Allah menerangkan bahwa di antara orang-orang munafik itu ada yang mencela engkau wahai Nabi soal apa? Distribusi sedekah. Mencelanya itu kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bagian. Ketika dapat bagian mereka diam dan menampakkan keridhaan. Ini harus diwaspadai, ya. Kemudian ayat yang ke-59. Allah berfirman, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Allah berfirman, walau annahum radu, kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu menampakkan keridhaan atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dan Rasul berikan kepada mereka, kemudian mereka mengatakan cukup bagi kami Allah, niscaya Allah akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya. Demikian juga Rasul-Nya. Inna ilallahi raghibun. Sungguhnya kami semua akan senantiasa berharap kepada Allah. Ya, tentu kalau ada orang munafik yang seperti ini, maka ini menjadi kebaikan buat mereka. Tafsirannya, walau anna haula'il ladzina ya'ibunaka fi qismatis shadaqat radu bima qasamallahu wa rasuluhu lahum. Kalau seandainya, kata Allah di ayat ini, mereka orang-orang munafik yang mencelamu dalam hal distribusi sedekah, mereka menampakkan keridhaan dengan pembagian Allah dan Rasul-Nya untuk mereka. Waqalu, kemudian mereka mengatakan hasbunallah sayu'tinallah min fadlihi yu'tina rasuluhu mimma atahullah inna narghabu an yuwassa'allahu alaina fayughnina 'anis sadaqah wa an sadaqatin nas law fa'alu dzalika lakana khairan lahum wa ajda. Kemudian mereka mengatakan cukup bagi kami Allah. Allah akan memberikan kepada kami dari karunia-Nya. Rasul-Nya juga akan memberikan kepada kami sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kami semua berharap agar Allah memberikan kelapangan kepada kami, ya, sehingga kami tercukupkan dari sedekah dan sedekah semua orang.
Seandainya mereka melakukan hal itu, kata Allah, lakana khairan lahum. Tentu itu baik buat mereka dan lebih utama untuk mereka. Ya. Jadi tidak akan menimbulkan problem dan masalah. Nah, karena terkadang masalah itu dibikin sendiri. Ya, itu tipe manusia. Ya. Gak mau berhadapan dengan masalah, tetapi terkadang masalah diundang oleh dirinya sendiri. Melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan terjadinya masalah. Ini tentu hal yang diwaspadai kalau seandainya kita tidak siap menghadapi masalah. Ayat yang ke-60, Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah yang wajib itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amilin, para petugas yang mengumpulkannya. Kemudian untuk orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk budak yang hendak dimerdekakan, dan untuk orang-orang yang terbebani hutang, untuk mereka yang berjuang di jalan Allah, dan untuk yang bepergian di jalan Allah. Fariidatan minallah. Itu suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha tahu lagi Maha bijaksana. Ayat ini menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tafsirannya, innama tu'ta az-zakawatu al-wajibatu lil muhtajina alladzina la yamlikuna syai'an. Walil masakin alladzina la yamlikuna ma yakfihim wa yasuddu hajatahum. Sesungguhnya zakat yang wajib itu diberikan kepada al-muhtajin, orang-orang yang membutuhkan, alladzina la yamlikuna syai'an, yang tidak punya apa-apa. Ya. Dan bagi orang-orang miskin yang mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa mencukupi mereka dan menutupi kebutuhannya. Nah, di sini dibedakan antara fakir dengan miskin, di mana yang fakir itu adalah yang dalam keadaan membutuhkan dan tidak punya apa-apa. Itu fakir. Tapi kalau miskin sama, membutuhkan namun tidak nol sama sekali, begitu. Punya sesuatu tapi masalahnya tidak cukup. Ya. Dan tidak bisa memenuhi. Nah, makanya orang miskin itu masih disebut orang yang punya pekerjaan. Ya. Paling tidak punya kapal, sebagai nelayan, seperti disebutkan dalam firman Allah, wa ammas safinatu falil masakin. Adapun kapal-kapal, perahu-perahu itu milik orang-orang miskin. Artinya mereka punya pekerjaan, meskipun tidak cukup. Ya. Kalau fakir, sama sekali nggak punya apa-apa, itu fakir. Jadi keadaannya lebih parah daripada orang-orang miskin. Ya. Makanya khusus untuk zakat fitrah, Nabi itu mengkhususkan distribusinya hanya untuk orang fakir dan miskin. Memang mereka yang layak mendapatkannya. Adapun zakat yang lainnya, zakat mal dan seterusnya, maka ada 8 golongan yang layak mendapatkannya, itu yang disebutkan di ayat ini. Ya. Pertama, orang-orang fakir.
yang membutuhkan, yang tidak punya apa-apa. Yang kedua, orang-orang miskin, ya, yang tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi dan menutupi kebutuhannya. Qala walisaati alladzina yajma'unaha. Yang ketiga, bagi pekerja yang berusaha untuk mengumpulkannya, mengumpulkan sedekah. Ya. Kalau bahasa kita amil, bahasa Al-Quran pun demikian, amilin, amil zakat. Ya. Kemudian berikutnya walilladzina tu'allifuna qulubuhum mimman yurja islamuhu au quwwatu imanihi au naf'uhu lil muslimin. Berikutnya bagi orang-orang yang dilunakan hatinya, yang diharapkan keislamannya, kekuatan imannya, atau diharapkan manfaatnya bagi kaum muslimin. Au tadfa'una biha syarra ahadin anil muslimin, atau ya, kalian dapat mencegah dengannya kejahatan seseorang terhadap kaum muslimin. Ya. Wa tu'ta fi 'idqi riqabil arqa wal mukatabin. Zakat yang wajib ini juga diberikan kepada budak yang hendak dimerdekakan dan budak-budak yang berusaha memerdekakan dirinya, mukatab. Jadi ada budak yang dimerdekakan, ada juga budak yang berusaha memerdekakan dirinya yang disebut dengan mukatab. Ya. Wa tu'ta lil gharimin. Zakat ini atau sedekah ini juga diberikan kepada al-gharimin, orang-orang yang punya hutang. Li islahi dzatil bain, untuk memperbaiki apa? Hubungan. Waliman asqalathum ad-duyun, dan bagi siapa yang terbebani oleh hutang. Fi ghairi fasadin, yang tidak digunakan untuk sesuatu yang rusak, walat tabdir, tidak juga ya dibuang-buang percuma. Fa'saru, yang mereka kesulitan untuk melunasinya. Nah, ada orang-orang yang memang punya hutang, ada juga orang-orang yang terbebani oleh hutang. Tapi untuk sesuatu yang baik. Dia ngutang itu bukan digunakan untuk hal-hal yang buruk, ya, atau tidak digunakan untuk hamburkan. Kemudian mereka kesulitan untuk apa? Melunasinya. Maka tidak masalah dikasih apa? Zakat. Supaya terbebas dari hutangnya. Walil ghazati fi sabilillah. Kemudian juga untuk orang-orang yang berperang di jalan Allah. Walil musafiri alladzi inqata'at bihin nafaqah. Berikutnya untuk musafir yang kehabisan bekal. Ya. Hadhihi al-qismatu fariidatun. Pembagian zakat yang wajib ini adalah sebuah kewajiban. Farradhahallahu wa qaddaraha. Allah telah mewajibkannya dan Allah telah menetapkannya. Wallahu alimun bimasalihi ibadihi. Allah Maha tahu kemaslahatan hamba-hambanya. Hakimun fi tadbirihi wa syar'ihi. Bijaksana dalam mengatur hambanya dan mensyariatkan sesuatu kepada hambanya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam.